Asisten Timnas Indonesia, Simon Grayson, mengunjungi Leeds United sebelum terbang ke tanah air. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah Simon Grayson melakukan pertemuan dengan bek keturunan Indonesia Pascal Struijk? Bek berdarah Indonesia, Belgia, dan Belanda ini merupakan kapten klub Premier League Leeds United. Musim ini Pascal Struijk telah memainkan 27 laga Premier League dengan raihan 1 assist. Jika Pascal Struijk bersedia membela timnas Indonesia, tentunya menguatkan lini pertahanan skuad Garuda. Sayangnya, dalam wawancara terbaru, Pascal Struijk belum berpikir membela timnas Indonesia. Bek bertinggi badan 190 cm ini masih menunggu panggilan timnas Belanda jelang Piala Dunia 2026. Menyenangkan melihat betapa bersemangatnya para penggemar dan betapa supporter Indonesia menginginkan saya di sana. Ini menunjukkan betapa besarnya negara sepak bola itu, kata Pascal Struijk. PSSI sudah menunjuk Nova Arianto untuk menjadi asisten pelatih timnas Indonesia era John Hartman. Nova Arianto menjadi satu-satunya pelatih lokal yang hadir di staf kepelatihan John Hartman. Nova Arianto mengaku senang bisa kembali dipercaya menjadi asisten pelatih timnas Indonesia. Sebelumnya, pelatih asal Semarang, Jawa Tengah, itu pernah menjadi asisten pelatih timnas Indonesia era Shin Tae-yong. Hingga akhirnya Nova Arianto naik jabatan menjadi pelatih timnas U20 Indonesia. Sambil memegang timnas U20 Indonesia, PSSI kembali memberikan kepercayaan penuh kepada Nova Arianto untuk membantu John Hartman. Nova Arianto menyambut positif kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. Nova Arianto menambahkan, ia akan mencuri ilmu dari John Hartman. Nova Arianto juga sudah bertemu dengan John Hartman. Ia salut dengan kepribadian dari ex-pelatih timnas Kanada tersebut. Nova Arianto rencananya akan datang ke Jakarta pada Sabtu. Ia baru akan bergabung dengan para pemain timnas Indonesia pada Minggu. Perlu diketahui, timnas Indonesia akan berlaga di FIFA Series 2026. Turnamen itu digelar di SUGBK Jakarta Pusat pada 27 sampai 31 Maret 2026. Pelatih timnas Indonesia John Hartman dikabarkan telah meminta kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk membawa 2 pemain diaspora tambahan ke skuad Garuda. Sekarang yang jadi pertanyaan, siapa pemain diaspora atau keturunan yang diinginkan John Hartman? Nama fullback kanan Ajax Amsterdam yang tengah dipinjamkan ke PEC Zwolle, Tristan Goyer, jadi yang paling kencang. Tristan Goyer sudah memberi 2 kode segera membela timnas Indonesia. Medio Maret 2025, Tristan Goyer terang-terangan terbuka memperkuat skuad Garuda. Ia juga memiliki tato bertuliskan keluarga di dadanya. Satu lagi, Tristan Goyer pada September 2024 mengaku sudah dihubungi PSSI, namun proses naturalisasinya agak tertunda setelah pesepak bola 21 tahun ini mengalami cedera parah musim lalu. Setelah absen di sepanjang musim 2024-2025, Tristan Goyer tampil gemilang bersama PEC Zwolle musim ini. Tak hanya tangguh dalam bertahan, Tristan Goyer juga dapat diandalkan membantu serangan. Terbukti dari 18 laga Eredivisie 2025-2026, Tristan Goyer mengemas 3 gol. Hebatnya, 3 gol itu dicetak Tristan Goyer dari 3 laga beruntun. Baru berusia 21 tahun, Tristan Goyer dapat masuk proyek jangka panjang timnas Indonesia. Timnas Indonesia tampaknya semakin mendunia. Hal itu dapat diketahui dari mulai seringnya para penggawa Garuda dibahas oleh media-media asing, seperti media Amerika Serikat yang membahas Maarten Paes di Ajax Amsterdam, hingga media Italia membicarakan performa Emil Audero bersama Cremonese. Khusus Paes, kiper skuad Garuda tersebut tengah menjadi sorotan usai mengukir memori indah dalam karirnya di Belanda dengan mempersembahkan kemenangan perdana bagi Ajax Amsterdam di ajang Eredivisie 2025-2026. Ajax sukses melumat Sparta Rotterdam 4 gol tanpa balas pada pekan ke-27. Tidak hanya menang, Paes juga berhasil menjaga kesucian gawangnya alias mencetak clean sheet. Meski tampil impresif, pelatih Ajax Oscar Garcia menilai Paes masih membutuhkan waktu untuk menyempurnakan perannya dalam skema build-up serangan dari lini belakang. Ujian sesungguhnya bagi Paes akan tersaji pada pekan ke-28,
di mana Ajax dijadwalkan melakoni laga syarat gengsi bertajuk The Klassieker melawan Feyenoord di Stadion De Kuip. Di sisi lain, transformasi timnas Indonesia di bawah asuhan John Hartman mulai memicu perbincangan di Italia. Media kenamaan Tutto Mercato Lab menaruh perhatian khusus terhadap pemanggilan dua pilar Serie A, Jay Itzes dan Emil Audero, ke dalam daftar 41 pemain sementara untuk ajang FIFA Series 2026. Kehadiran dua bintang Liga Italia tersebut dipandang sebagai sinyal kuat ambisi timnas Indonesia di level internasional. Sesuai jadwal, skuad Garuda akan menghadapi Saint Kitts dan Nevis pada 27 Maret di Jakarta. CEO Dewa United, Ardian Liong, menyatakan Ivar Janner hanya mengalami kram dan bisa bergabung dengan timnas Indonesia. Ardian sekaligus membantah Ivar Janner mengalami cedera parah. Kondisi pemain 22 tahun itu pun kian membaik jelang FIFA Series 2026. Kabar Ivar Janner cedera mencuat setelah membela Dewa United kontra Persija Jakarta Minggu. Ex-pemain FC Utrecht itu tampil sebagai starter sekaligus jenderal lini tengah Dewa United dalam urusan motor serangan tim. Namun di ujung laga, tepatnya di menit ke-84, Janner nampak kesakitan usai berbenturan dengan pemain Persija. Pemain bernomor punggung 18 itu sempat ditanduk keluar lapangan. Kemudian pada menit ke-86, Wahyu Prasetyo masuk menggantikan Ivar Janner. Dengan kepastian bisa membela skuad Garuda, besar harapan Ivar Janner masuk ke dalam skuad final timnas Indonesia di FIFA Series 2026. Ivar kali terakhir membela timnas Indonesia dalam laga melawan China pada kualifikasi Piala Dunia 2026 di SUGBK pada pertengahan tahun lalu. Kabar gembira bagi pendukung skuad Garuda, kini teka-teki mengenai siapa pemain keturunan yang bakal dinaturalisasi timnas Indonesia mulai menemui titik terang. Ketua Badan Tim Nasional PSSI, Sumarji, meminta publik untuk sedikit bersabar menanti pengumuman resmi. Ia menegaskan bahwa federasi sedang bekerja di balik layar dan akan segera mengumumkan nama-nama tersebut dalam waktu dekat. Pelatih asal Inggris itu diketahui sempat melakukan perjalanan ke Eropa pada akhir Januari hingga awal Februari 2026. Awalnya kunjungan tersebut dikira hanya untuk memantau pemain abroad seperti Jay Itzes dan Kevin Dix. Namun belakangan terungkap bahwa ex-pelatih Kanada tersebut juga memantau talenta keturunan baru untuk menambal kekurangan di skuad Garuda. Berdasarkan isu yang berkembang di media sosial dan laporan media Belanda, dua nama muncul sebagai kandidat terkuat untuk proyek naturalisasi timnas Indonesia. Nama pertama yang mencuat yakni Tristan Guyer. Pemain 21 tahun ini merupakan target lama sejak era Patrick Kluivert. Sinyal kuat Tristan Guyer bakal dinaturalisasi, salah satunya juga karena ia memiliki tato bertuliskan keluarga di dadanya. Ia juga tidak menutup kemungkinan membela Indonesia dalam wawancaranya dengan Football International beberapa waktu lalu. Nama kedua yang santer dikaitkan bakal dinaturalisasi timnas Indonesia adalah Dan Zandenbergen. Penyerang 24 tahun itu bisa menjadi solusi bagi lini depan timnas Indonesia. Menariknya, Dan memiliki keluarga di Depok. Ia merasa seperti di rumah saat berkunjung ke Indonesia. Selain itu, ia juga mengaku pernah berkomunikasi dengan agen pemain yang kerap mencari talenta keturunan, yakni Fardi Bahdim, serta staf PSSI. Menarik dinantikan kabar selanjutnya. Kabar gembira datang untuk penggemar timnas Indonesia. Bek jangkung Elkan Bagat dipastikan siap memenuhi panggilan skuad Garuda setelah hampir 2 tahun absen. Bagat masuk dalam 41 pemain yang dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan menjelang ajang FIFA Series 2026. Dari daftar tersebut nantinya, hanya 23 pemain yang akan dibawa ke skuad final. Sumarji menjelaskan bahwa pemanggilan Bagat merupakan murni kebutuhan pelatih. Hartman diketahui telah lama memantau perkembangan sang pemain selama berkarir di Inggris. Bek berusia 23 tahun itu diperkirakan akan tiba pada 23 Maret 2026 untuk mengikuti pemusatan latihan bersama skuad Garuda. Kehadiran Bagat tentu menjadi tambahan penting bagi pertahanan timnas Indonesia. Saat ini lini belakang Garuda sudah diisi sejumlah pemain tangguh seperti Jay Itzes, Justin Hubner, hingga Rizky Ridho. Dengan tinggi badan hampir 2 meter, Bagat dikenal sebagai menara di lini belakang yang kuat dalam duel udara. Terakhir kali Bagat membela timnas Indonesia adalah pada ajang Piala Asia 2023 di bawah asuhan Shin Tae-yong. Bagi Bagat, kesempatan ini bisa menjadi momen comeback besar untuk kembali mengukuhkan tempatnya di lini pertahanan timnas Indonesia. John Hartman, pelatih baru timnas Indonesia, bersiap untuk debutnya bersama skuad Garuda dalam turnamen FIFA Series 2026. Turnamen ini akan berlangsung di Jakarta pada 27 hingga 30 Maret 2026. Ajang FIFA Series 2026 menjadi panggung perdana bagi Hartman sejak ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas Indonesia.